Bus pariwisata bermuatan 34 penumpang yang melaju dari Jakarta terbakar di depan SPBU Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tim damkar bersama Tagana Subang yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke SPBU. Api berhasil dipadamkan namun kondisi bus hangus terbakar. Beruntung para penumpang berhasil keluar dari dalam bus sehingga tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kebakaran berawal ketika temperatur bus tinggi saat menanjak. Sopir menepikan kendaraan untuk cek mesin namun muncul percikan api dari aki mobil hingga kebakaran terjadi. Bahwa kendaraan tersebut sewaktu melintas jalan tanjakan, yaitu di Cijambe, terlihat ampernya naik seperti itu. Jadi setelah dicek, beliau karena mencari lahan yang lebih luas, jalan yang lebih luas, tepatnya di sini di depan pom bensin. Akibat kejadian ini lalu lintas menuju lokasi wisata di wilayah Subang macet. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup di lokasi. Kasus kebakaran bus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kecelakaan antara truk molen dengan truk lain terjadi di jalur Trans Kalimantan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kecelakaan bermula akibat rem truk molen tidak berfungsi hingga menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya. Truk molen oleng ke jalur kanan dan menabrak tiang listrik. Sebelum menabrak rumah, sopir lebih dulu meloncat dari kendaraannya. Mobil molen itu dengan melaju dari arah Muara Tewe turun gunung lewat depan rumah saya sampai depan masjid. Ada sebuah truk di depannya, dia mungkin menghantam truk itu sampai roboh ke sebelah molennya, roboh ke rumah orang di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun sopir truk molen mengalami patah kaki, sementara sopir lainnya luka ringan. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Video pengerusakan sebuah mobil minibus yang direkam oleh warga ini terjadi di Jalan Oto Iskandar Dinata, Astana Anyar, Bandung. Minibus berplat nomor D1564ACD yang dikemudikan AW warga Bandung sebelumnya menabrak lari dua pengendara sepeda motor. Mobil berhenti setelah puluhan warga berusaha mengejar dan menghadang pengemudi yang melarikan diri. Kesal dengan pengemudi, puluhan warga langsung merusak dan menghancurkan mobil. Petugas segera mengamankan pengemudi dari amukan warga. Insiden berawal saat pengemudi melaju melawan arah dan menabrak pemotor. Menuju ke bawah, nabrak pemotor. Mungkin dia karena nggak tahu jalan, jadi muter-muter. Sama saya dikejar tuh muter-muter terus. Makanya saya menabrak lagi sekarang, udah ditangani sama tim Rabu juga, Pak. Tapi alhamdulillah udah ditangani sama tim Rabu juga. Oke, siap. Gitu. TKP awal sampai menabrak satu lagi kendaraan ojol. Sementara korban hanya ada dua, yang satu luka berat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi beserta mobilnya langsung diamankan ke Mapolrestabes Bandung. Sementara dua korban yang terluka dalam penanganan medis. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Emosi warga memuncak sesaat-usai sebuah mobil berwarna putih ini menabrak seorang pemotor di Jalan Sungai Sadang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Namun pengendara mobil ini lolos dari aksi main hakim sendiri warga karena kebetulan tim perintis Polrestabes Makassar tengah patroli. Pengendara mobil bersama polisi pun membawa korban yang luka parah di bagian kaki ke Rumah Sakit Primaya Hospital. Korban langsung dibawa ke ruang observasi IGD rumah sakit untuk dirawat. Kendaraan motor ditabrak oleh kendaraan mobil, sehingga pengendara motor tersebut mengalami luka pada bagian kaki, patah tulang, sehingga tim kami dari patroli presisi Polrestabes Makassar, tentunya untuk Regu 3, mengamankan korban dan membawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang kendali akibat pengaruh minuman keras dan bermain ponsel. Pelaku kini diproses di unit laka Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Sebuah mobil off-road tercebur di lokasi tambang pasir sedalam 3 meter di Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca depan mobil pecah dan membuat air masuk ke dalam mobil. Rekan korban yang ikut dalam rombongan pun berusaha menyelamatkan ketiga korban yang berada di dalam mobil. 1 dari 3 korban berhasil selamat, sementara 2 lainnya tewas. 1 korban bernama Hasrullah tewas di lokasi, sementara 1 korban lainnya meninggal saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah mobil off-road hendak mencoba jalur dengan menyeberangi Sungai Jeneberang. Mobil off-road yang ditumpangi para korban hendak menyeberangi Sungai Jeneberang dan tiba-tiba terperosok ke dalam kubangan bekas galian. Parangloe. Sesampai di sana dia punya mobil itu treble tidak bisa masuk giginya, jadi dia pindah mobil ke mobil temannya itu hardtop itu. Jadi dia di jalanan itu di sungai, memang sungai itu kelihatan karena musim kemarau agak landai-landai ininya. Ternyata di sana itu ada kubangan yang dalam yang pernah digali. Mereka tidak lihat, terperosok mobilnya masuk. Mungkin karena terpukul dia pingsan, disitulah dia pingsannya barangkali tidak sempat menyelamatkan diri, maka masuk air karena ketinggian itu kurang lebih 3. Peristiwa tewasnya 2 pengemudi mobil off-road ini kini ditangani aparat Polsek Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Dalam video yang viral di media sosial terlihat saat wanita berinisial AM warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten melempari rumah tetangganya dengan batu. Tidak hanya sekali, teror pelemparan batu ke rumah tetangga yang dilakukan wanita ini terjadi berulang kali hingga membuat pemilik rumah ketakutan. Selain melempar rumah tetangganya dengan batu, wanita pelaku teror ini juga sempat melakukan pengerusakan pagar rumah dan menggedor kaca jendela rumah korban. Sabtu petang pemilik rumah mengatakan teror pelemparan batu sudah dilakukan sejak 2021 ketika dia selesai membangun rumah di lahan mertuanya. Tidak hanya melempari rumah dengan batu, Ferry, pemilik rumah juga menyebut tetangganya itu juga pernah melempari rumahnya dengan kotoran manusia dan sampah. Namun meski sudah hampir 2 tahun diteror, pemilik rumah mengaku tidak mengetahui motif dari tetangganya itu melempari rumahnya dengan batu. Sejak kira-kira sudah 2 tahun berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun. Bang, selain batu, pelaku lempar apa aja? Lempar apa aja, kotoran tinja, sampah. Apakah pelemparan terjadi setiap hari, Bang? Hampir setiap hari. Bang, apa sebelumnya ada masalah, Bang? Nggak ada, sebelumnya baik-baik aja. Kanit Binmas Polsek Cisoka mengatakan sudah mendatangi lokasi kejadian. Kedua belah pihak pun sudah dipertemukan untuk melakukan musyawarah pada Sabtu sore. Setelah dilakukan musyawarah, diketahui wanita pelaku teror pelemparan batu ke rumah tetangganya ini diduga tengah alami depresi. Jadi alhamdulillah hasil pertemuan musyawarah tadi kedua belah pihak memang mufakat saling menyadari dan saling bermaaf-maafan. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun unit Binmas Polsek Cisoka akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada wanita pelaku teror pelemparan batu tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tim gabungan Polres Palopo dan Polres Pasar berhasil menangkap buronan pelaku pencabulan terhadap anak kandung. Pelaku berinisial HA 40 tahun tega mencabuli putri kandungnya sendiri. Setelah aksinya terbongkar sang istri, pelaku kabur ke wilayah Kalimantan Timur. Pelaku kemudian diterbangkan ke kota Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui telah memperkosa putri kandungnya sendiri sejak duduk di bangku SMP hingga bangku SMA. Pelaku kerap mengancam anak kandungnya agar tidak melaporkan perbuatannya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah putrinya depresi hingga berani menceritakan perbuatan sang ayah ke ibu kandungnya. Ketika laporan polisi masuk, diketahui bahwa pelaku sudah melarikan diri ke luar Pulau Sulawesi. Kemudian setelah dilakukan pencarian, ternyata teridentifikasi pelaku kabur ke arah Kalimantan Timur. Jadi setelah
sebulan, kira-kira sebulan kami ikuti jejaknya, teridentifikasi di Kabupaten Pasir. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Pasir dan akhirnya dengan bantuan dari Polres Pasir pelaku dapat kami amankan. Saat ini pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Mapolres Palopo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Setelah sempat melarikan diri, seorang tersangka kasus curanmor di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dilumpuhkan polisi. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit di Kota Payakumbuh akibat tibah manas polisi yang bersarang di bagian kakinya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tidak hanya terlibat pencurian kendaraan, tetapi juga membobol serta membakar rumah korban. Tersangka mengaku sebagian besar yang menjadi korban merupakan tetangga satu kampung dan motifnya adalah karena pelaku dendam terhadap korban. Beberapa bulan ini dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Selain pencurian sepeda motor, Pak, aksi yang dilakukan oleh tersangka itu apa? Aksi yang pembakaran rumah. Tersangka beralasan di situ dalam pengambilan keterangan berdasarkan sakit hati terhadap si korban. Polisi menyita barang bukti kejahatan berupa kendaraan bermotor, pompa air, senjata tajam, dan alat semprot pertanian. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day diperingati setiap tanggal 29 Oktober setiap tahunnya. Dan tahun ini WHO atau World Stroke Organization mengangkat tema Together We Are Greater Than Stroke yang menekankan pada pencegahan stroke dan meningkatkan kesadaran individu akan faktor resiko stroke. Melalui kampanye ini, kita diajak untuk mengidentifikasi faktor resiko yang secara individu berbeda-beda bagi setiap orang. Selain itu, kampanye ini juga menekankan bahwa penyakit stroke bisa dicegah. Beberapa kontrol faktor resiko yang bisa dilakukan yaitu seperti tidak merokok, olahraga secara teratur, dan memperhatikan tekanan darah khususnya hipertensi. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Puluhan warga yang didominasi emak-emak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berunjuk rasa menuntut perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Aksi unjuk rasa ini diwarnai aksi memblokade jalan menuju Keraton Sintang dan jalan menuju ke Tungau. Aksi unjuk rasa kali ini merupakan aksi unjuk rasa yang kedua kalinya sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa yang pertama yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Masyarakat meminta pemerintah daerah Kabupaten Sintang segera memperbaiki jembatan yang rusak itu untuk mempermudah akses lalu lintas warga. Jalan itu tidak bisa, kami mohon diperbaiki dari pemerintah, berapa tahun belum diperbaiki, kami mohon tolong, kami dianggap sebagai masyarakat, pemerintah tolong. Pemerintah hanya janji saja, tapi tidak ada buktinya. Sekarang kami aksikan demo ini bukan untuk melawan, tidak. Sudah 3 tahun kami menunggu. Sementara menanggapi tuntutan warga, Wakil Bupati Sintang Melkianus menyampaikan seluruh tuntutan warga itu saat ini sudah dibahas di DPRD Sintang dan akan segera dikeluarkan anggarannya. Bahwa anggaran untuk jalan yang ke museum sudah dibahas dan tanggal 3 akan diketok palu itu bernilai 4 miliar. Nanti sama-sama kita bisa mengawasi. Aksi unjuk rasa emak-emak warga kampung seberang ini mendapat pengamanan dan jajaran kepolisian Resor Sintang dan berjalan aman dan tertib. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan.
Mahasiswa yang tergabung dalam dua organisasi berbeda ini terlibat kericuhan dengan polisi saat berunjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa berusaha menahan truk untuk dijadikan panggung orasi, namun dihalau oleh petugas. Akibatnya aksi saling tarik dari atas truk pun tak terhindarkan. Selain menyandera truk, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas di tengah jalan Trans Sulawesi hingga membuat lalu lintas lumpuh selama beberapa jam. Unjuk rasa digelar mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan kembali harga BBM dan menolak tindakan kekerasan yang dilakukan kepada mahasiswa di beberapa daerah. Aktivis mahasiswa atau GPAM melakukan unjuk rasa hari ini sebagai bentuk momentum Sumpah Pemuda tahun 2023. Kami membawa isu pendidikan wajib gratis dan juga turunkan harga BBM yang kemudian kami anggap tidak selaras dengan pendapatan rakyat menengah ke bawah. Kericuhan saat unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Sumpah Pemuda juga terjadi di Jembatan Layang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang mahasiswi bahkan hampir jatuh saat memaksa naik ke bagian depan mobil box. Hal ini pun membuat mahasiswa lain geram dan berusaha mengejar mobil box tersebut namun dihalangi polisi. Suasana pun terus memanas. Mahasiswa terus berorasi dan menyebut polisi bertindak represif. Keributan ini dipicu mahasiswa yang membakar ban bekas di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Polisi yang menghalangi aksi tersebut akhirnya terlibat saling dorong dan adu mulut dengan mahasiswa. Dari mulai jam 3, dia minta izin silakan. Bakar ban 5, oke silakan. Nah, dia tidak terima lagi, keluar lagi, bakar ban 5 lagi. Tidak terima lagi, dia tutup jalan. Saya kasih kesempatan silakan. Tidak terima lagi, dia ambil tahan mobil, kemudian dia mau orasi dalam senjatanya. Sehingga kami persuasif, kami bubarkan. Ya, pemirsa, BEM Nusantara menggelar aksi damai di Tugu Muda Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam momen malam renungan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mahasiswa menilai apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres-Cawapres telah melanggar konstitusi, menuai kontroversi, dan membuka peluang dinasti politik. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kental dengan nepotisme. Guna memuluskan langkah keponakan Ketua MK Anwar Usman yakni Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra Presiden Jokowi menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Salah satu dari 16 guru besar yang melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan MK menyatakan putusan MK yang mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres melanggar etik karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ferry, putusan MK itu beraroma nepotisme. Langkah-langkah ini menurut saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi. Dan paling penting, Anwar telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, di mana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya. Bahkan kalau dilihat Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang tersebut, ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, Beni Kurnia Ilahi berharap Majelis Kehormatan MK bisa memutus dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dengan adil. Lantaran menurut Beni, Anwar Usman dianggap secara serampangan mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres dengan menambahkan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tentu saja berseberangan dengan prinsip nemo judic ins causa sua yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangani perkara bila terdapat hubungan pertalian antara hakim yang menangani perkara tersebut. Yang kedua, posisi hakim MK terkait dengan putusan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sebetulnya belum selesai. Karena ada komposisi secara concurring opinion dan juga dissenting opinion yang kemudian masih dipertanyakan akhir dari putusan tersebut. Sehingga ini merupakan suatu hal yang perlu kemudian ditinjau ulang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang belum final tersebut.
Putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Mereka menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak putusan MK tersebut yang dianggap memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ahmad Basarah menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pembangkang karena tidak mematuhi aturan partai. Gibran yang juga tergabung dalam elit PDI Perjuangan seharusnya sudah memahami peraturan dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan. PDI Perjuangan menunggu niat baik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai dengan menyinggung sebuah peribahasa datang tampak muka, pulang tampak punggung. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kalau meminjam istilah Mas Rudi Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya. Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Gibran telah dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sementara PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, salam rahmat, Rama Romadona, iNews melaporkan. Bertempat di salah satu gudang di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, dan segel plastik. Distribusi logistik pemilu 2024 tahap pertama ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 6.185 kotak suara, 1.640 bilik suara, dan 185.200 segel plastik diterima oleh KPU Jakarta Timur. Pendistribusian logistik pemilu secara bertahap ini akan berlangsung hingga Senin lusa. Pada minggu esok dan Senin lusa, logistik berupa surat suara, peralatan, dan sebagainya akan didistribusikan. Tahap pertama itu ada kotak, bilik, sama plastik plus nanti tinta. Itu tahap pertama. Ya, nanti tahap kedua itu nanti ada kotak suara, terus peralatan dan sebagainya. Rencananya, logistik pemilu 2024 akan dijaga personel gabungan dari pihak KPU, Polres Metro Jakarta Timur, dan Kodim Jakarta Timur. Sementara petugas pemadam kebakaran juga melakukan simulasi pemadaman jika terjadi hal yang tak diinginkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Naiknya harga cabai di sejumlah pasar tradisional di wilayah Jakarta Tengah menjadi sorotan. Nah, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Jenis cabai rawit merah tembus angka Rp90.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Nah, cabai merah keriting berada di angka Rp60.000 per kilogram yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Dan cabai rawit hijau menembus angka Rp60.000 sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak 1 pekan lalu dan kemarau panjang di Tenggarai menjadi penyebab naiknya harga cabai di sejumlah pasar di Indonesia.
Lebih dari 10 hektar lahan tempat pembuangan akhir sampah Jalupang di Desa Wanci Mekar, Kota Baru Karawang, Jawa Barat terbakar Sabtu siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian TPAS. Sejumlah unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Akibat peristiwa ini, puluhan mobil yang mengangkut sampah tertahan di area luar TPSA. Dan hingga kini, petugas masih berusaha memadamkan api yang terus membesar. Sementara itu, kepulan asap masih terlihat dari lahan TPS di kawasan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, meski kebakaran terjadi sejak 5 hari lalu. Akibat kejadian ini, warga yang tinggal di sekitar TPS mengalami gangguan pernafasan. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera mengatasi persoalan TPS ilegal yang dikeluhkan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan hutan di lereng Taman Nasional Gunung Merbabu sisi barat di kawasan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Diketahui api membakar lahan pada Jumat pagi dengan titik api pertama di daerah Sokowolu, Getasan. Kemudian titik api kedua terlihat di Gedong Desa Tajuk, Getasan. Hingga Sabtu pagi, api belum berhasil dipadamkan karena petugas kesulitan menjangkau titik api. Sehingga kini api sudah menjalar sampai ke dasar jurang. Untuk dugaan awal kami masih dalam penyelidikan untuk penyebabnya. Untuk luasan sendiri yang terbakar? Kalau luasan kami belum bisa memastikan karena posisi api masih terus bergerak. Dari hasil perhitungan sementara, petugas Taman Nasional lebih dari 100 hektar lahan Gunung Merbabu terbakar. Akibat peristiwa ini, saluran pipa air bersih warga dan lahan pertanian pun ikut terbakar. Tidak hanya itu, bahkan asap dari kebakaran lahan hutan Taman Nasional Gunung Merbabu mulai menuju ke permukiman warga. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Satu unit truk dan jalur kabel listrik ini tertimpa sebuah pohon beringin setinggi 3 meter yang tumbang akibat diterjang angin kencang di Jalan Raya Simpang Siliwangi, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain angin kencang, tumbangnya pohon beringin ini akibat kondisi pohon yang sudah lapuk dimakan usia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat terganggu saat proses evakuasi material pohon tumbang. Sementara di Depok, Jawa Barat, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa bagian depan angkutan kota yang tengah melintas di Jalan Nusantara. Beruntung sopir dan 2 penumpang angkot selamat. Pohon tersebut tumbang usai diterjang angin kencang. Sejumlah petugas Dinas PUPR mengevakuasi batang pohon yang tumbang supaya angkutan kota bisa beroperasi kembali. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua PSSI Erick Thohir dan Wali Kota Surabaya Arik Cahyadi ikut serta pawai bersama warga. Surabaya menjadi kota ketiga untuk memamerkan trofi Piala Dunia U17. Arak-arakan bola raksasa dimulai dari Gedung Siola hingga alun-alun Surabaya diramaikan dengan pawai drum band dan seni tradisional. Para pemain legendaris Persebaya hingga komunitas sepak bola turut serta dalam parade. Parade digelar untuk menyukseskan Piala Dunia U17. Erick Thohir bersama Menpora RI menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Surabaya yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah sekaligus menjadi kota pembuka gelaran Piala Dunia U17. Dukungan penuh masyarakat karena benar-benar tim nasional kita akan mulai bertanding di sini pada tanggal 10 November melawan Ekuador, 13 melawan Panama, dan 16 melawan Maroko. Jadi mari kita penuhkan Gelora Bung Tomo. Setuju ya? Setuju! Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Sebuah mobil bak terbuka terbakar di Jembatan Ogan. Presiden Jokowi disambut antusias warga Palembang. Sungsang 475 desa wisata terbaik. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Senin 30 Oktober 2023. Saya Romi Apiansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit mobil bak terbuka terbakar di atas Jembatan Ogan, Kota Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena supir dan kernetnya langsung menyelamatkan diri. Satu unit mobil bak terbuka terbakar tepatnya di atas Jembatan Ogan, Kota Palembang. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat api membakar seluruh bagian mobil hingga mengeluarkan asap hitam pekat. Kebakaran itu memicu kemacetan karena pengendara lain tidak berani melewati mobil bak terbuka yang terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan saksi, awalnya mobil melaju dengan normal tanpa ada kerusakan, namun saat di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dari mesin. Beruntung sopir mobil dan temannya yang panik melihat kepulan asap langsung keluar dari mobil hingga tidak ada korban jiwa. Jadi kita nyinggung asap lah besar ngebul. Nah, iya, besar. Lah ngebul di belakang ya. Dari bawah, Pak. Dari bawah, apa dari AC? Dari bawah. Dari bawah. Pada saat itu Pak mana kita tetap jalan apa kan? Langsung berhenti Pak, kita keluar. Langsung berhenti keluar. Nah, ini mesin cuci itu kelihatan nyampak tuh. Ya kita tarik Pak mesin cuci. Oh, tarik keluar. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menurunkan sejumlah baliho spanduk bakal calon kepala daerah dan calon legislatif di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Penurunan alat peraga kampanye ini dinilai telah melanggar peraturan wali kota sehingga membuat semrawut wajah Kota Palembang. Satu persatu baliho bakal calon legislatif dan bakal calon kepala daerah yang berdiri dan mengisi kesemrawutan sepanjang Kolonel Haji Berlian hingga Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang dilepaskan dan diturunkan Satuan Polisi Pamong Praja. Baliho, alat peraga, kampanye sosialisasi yang dipasang dinilai telah mengabaikan peraturan Wali Kota Palembang nomor 17 tahun 2017 tentang aturan pemasangan publikasi individu, ormas ataupun partai politik dalam wilayah Kota Palembang. Maraknya alat peraga jelang pemilu 2024 yang bertujuan untuk mensosialisasikan, mengenalkan bakal calon kepala daerah dan calon legislatif saat ini memenuhi sejumlah titik jalan di wilayah Kota Palembang. Alat peraga kemudian diangkut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang di Jalan Sukarela, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang untuk dimusnahkan. Kegiatan kita kegiatan rutin, yaitu penertiban APK alat peraga kampanye, mulai dari Jalan Kolonel Haji Berlian, terus Jalan Sudirman sampai ke Masjid Agung ini. Terus kita sisir lagi sampai ke Kolonel Haji Berlian lagi. Yang melanggar tetap kita lepaskan, baik itu calon kepala daerah maupun calon anggota DPRD dan DPD maupun DPRD.
Saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja baru menertibkan baliho para bakal calon kepala daerah dan calon legislatif. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Palembang memvonis Ketua Komisioner, Kepala Sekretariatan dan Bendahara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masing-masing 2,6 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Ketiga terdakwa Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan tersebut dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah anggaran tahun 2019 hingga 2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 3,3 miliar rupiah. Vonis yang dibacakan Hakim Ketua Editorial tersebut memvonis Ketua Komisioner Heri Afrison dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bahdozen Hanan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Bendahara Bawaslu Chandra Putra Wijaya divonis 3 tahun penjara. Majelis Hakim juga menghukum para terdakwa pidana denda masing-masing 50 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan penjara. Terdakwa Heri Afrizon dihukum pidana tambahan mengembalikan uang pengganti atas kerugian negara 390 juta dan Chandra Putra Wijaya sebesar 140 juta. Tahun 6 bulan. Denda ini vonis baru sedikit kan dendanya 50 juta subsidi 30 juta. Sebab ini kami menyatakan berpikir-pikir dulu. Dari pihak kami dari awal sudah mengembalikan, memang ya itulah mudah-mudahan kami akan melakukan baik. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo disambut antusias warga Palembang. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini.
Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Sekip Ujung Palembang. Jokowi memberikan bantuan tunai langsung serta sembako kepada para pedagang. Sorak-sorai para pedagang serta masyarakat menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo di Pasar Sekip Ujung, Jalan Ampibi, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Dengan dikawal Pas Pampres, Presiden Jokowi menyusuri pasar untuk mengecek beberapa komoditi pasar yang mengalami kenaikan harga selama musim kemarau. Menurutnya, beberapa komoditi yang mengalami kenaikan masih dalam tahap wajar. Akan tetapi, yang menjadi sorotan yakni komoditi cabai yang melonjak drastis dari harga Rp40.000 menjadi Rp70.000. Akan tetapi, secara keseluruhan harga komoditi cukup baik. Selain itu, dirinya juga membagikan bantuan uang tunai langsung sebagai modal usaha serta sembako bagi para pedagang. Pihaknya akan terus berkoordinasi sehingga harga beberapa komoditi segera kembali stabil. Dapat amplop. Dapat amplop. Buka ada duitnya. Dapat apa lagi, Bu, selain itu? Ibu, dapat apa lagi selain itu, Bu? Bantuan untuk dapat sembako. Ini gimana rasanya ketemu Presiden, Bu? Alhamdulillah sih. Baru kali ini masuk pasar. Belum sempat ngomong. Pengennya jalan itu dibuka biar cepat rame. Oh gitu. Bu, ini bantuan untuk apa, Bu? Ini saya lihat harga stabil baik, inflasi juga berapa, Bu? 2,28 juga sangat bagus, inflasinya terkendali, dan saya cek harga beras tadi masih ada harga yang 54.000 untuk 5 kilo juga baik terkendali. Hanya satu barang tadi yang saya lihat, cabai yang melompat dari 40 ke 70. Ini yang perlu dicarikan solusi, tapi secara umum harga baik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Andi Asmara, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumsel 1 menghadiri dialog bersama para caleg yang siap melaju pada Pileg 2024 mendatang. Dengan program pemanfaatan lumbung energi sebagai sumber perekonomian Sumsel, Perindo pastikan akan memenangkan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Para tokoh Sumatera Selatan menghadiri The Candidate di Kota Palembang yang bertempat di Gans KP Jalan Tasik, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Andi Asmara, caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumsel 1, hadir di bincang politik tersebut. Terdengar sorak-sorai dari pendukungnya Perindo yang menginginkan perwakilan Perindo dapat duduk di kursi legislatif. Berbagai program pun diungkapkan Andi Asmara, mulai dari pengembangan UMKM, jaminan kesehatan masyarakat, hingga pemantapan pengelolaan lumbung energi. Mengingat Sumatera Selatan merupakan daerah lumbung pangan dan lumbung energi, pihaknya akan mendobrak dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan menuju masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera. Ini kita akan tingkatkan lagi, kita besarkan lagi manfaat daripada lumbung energi. Karena Sumsel ini kan bukan hanya batu bara, minyak,
gas, mineral dan sebagainya. Nah, ini akan kita manfaatkan. Kita akan dorong di kementerian, jangan hanya itu para investor dan para perusahaan itu dia hanya memanfaatkan hasilnya saja, tapi tidak membangun. Saya belum melihat ada pembangunan yang sesuai yang ada di Sumsel ini. Karena kita mencoba untuk mencari format dan alhamdulillah malam hari ini dihadiri oleh tokoh-tokoh hebat semua ya. 3 kandidat yang menyampaikan program, yang menyampaikan visi misi, yang menyampaikan perkenalan di tengah audiens. Memang kita bikin suasana sedemikian santai ya, sedemikian relax, sehingga pesan-pesan dapat disampaikan lebih mudah. Pada Pileg 2024 mendatang, Perindo optimis akan lolos dengan suara terbanyak, bahkan menyumbang persentase suara untuk lolos parliamentary threshold DPR RI. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Musirawas mengamankan 1,2 ton bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis petralit dan solar. BBM tersebut diamankan bersama 6 unit mobil ketika mengantri minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis petralit dan solar sebanyak 1,2 ton bersama puluhan dirijen yang berada di 6 unit mobil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas. BBM bersubsidi tersebut diamankan saat melakukan antrean pengisian BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. 2 unit mobil diamankan saat mengantri di SPBU Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, dan 4 unit mobil diamankan di SPBU Simpang Semambang, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Sementara para pelaku penimbun minyak bersubsidi atau pemilik 6 unit mobil masih dilakukan pengejaran pihak kepolisian karena berhasil melarikan diri saat akan ditangkap dan meninggalkan mobil mereka di SPBU. Semambang dan totalnya adalah 6 kendaraan yang kami amankan tadi malam. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kami terus melakukan upaya penyelidikan dan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan BBM, maka kami dari Polres Musirawas akan menindak tegas pelaku dengan persangkaan pasal 55 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2021. Pihak Polres Musirawas melakukan pengejaran pemilik kendaraan dan melakukan penyelidikan kepada pemilik SPBU tersebut. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sungsang 475 desa wisata terbaik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah Terus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, bermula kecintaan terhadap minuman kesehatan dengan campuran rempah, seorang pemuda Palembang berhasil mendobrak perekonomian dengan berbisnis warkop wedangan rempah. Tak tanggung-tanggung, omset yang ia dapatkan dalam 1 bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Mendengar kata warkop, pasti yang ada di benak kita sebuah warung yang menyediakan menu utama berbahan kopi. Nah, akan tetapi kali ini berbeda dengan warkop lainnya. Warkop ini menyediakan minuman yang mengandung aneka ragam rempah-rempah. Dengan konsep menyerupai sebuah kafe dan minuman hangat yang menyehatkan tubuh, ternyata rempah-rempah ini pun mengantarkan Dedi, seorang pemuda Palembang, berhasil mendulang kesuksesan dengan berbisnis warkop wedangan rempah di Jalan Alam Saratu Prawira, Kecamatan Gandus, Palembang. Tak tanggung-tanggung, omset yang ia dapatkan dalam 1 bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Saya kesinilah kedua kali ya di wedang rempah ini. Karena untuk wedang rempah ini buat saya cocok ya. Dan saya punya ada peradangan sendi juga di lambung. Jadi cocok karena ini bahannya dari alami semua. Yang pasarnya di atas umur 40 lah ya, 30 sampai 40 ke atas. Mereka ini memang market minumannya memang untuk minuman sehat kan, semua dari rempah yang fresh, kita geprek, kita masak ya untuk minuman kesehatan lah. Tapi kalau sekarang semenjak sekarang ini sudah banyak anak-anak muda yang datang kan, mungkin mereka pengen mencoba kan, tapi akhirnya mereka semuanya bilang enak semuanya. Selain nyaman buat nongkrong, harga varian wedangan rempah sangat ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Berbatasan langsung dengan Pulau Bangka menjadikan Sungsang 4 tempat wisata yang strategis dengan ekonomi kelautan dan ekonomi kemaritiman. Di Kabupaten Banyuasin terdapat Taman Nasional Sembilang. Desa Sungsang 4 pun masuk dalam 75 desa terbaik di 2023. Oke guys, kita sudah melalui perjuangan yang luar biasa. Kita tiba di Desa Wisata Sungsang 4.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendatangi Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin dalam rangka kunjungan 75 desa wisata terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 beberapa waktu. Kehadiran Menparekraf disambut masyarakat Desa Sungsang 4 dengan tarian burung migran dan ikut menari bersama Bupati. Dalam kunjungannya tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno masuk ke lokasi Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism, tempat pembibitan mangrove berbasis masyarakat. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, Desa Sungsang 4 memiliki sejumlah potensi seperti daya tarik wisata, kuliner, dan semua desa wisata kelas nasional dan internasional memiliki potensi dan keberagaman suatu keunikan. Di wilayah ini juga ada hari burung migran, memiliki daya tarik yang bisa menjadi destinasi karena sampai bulan Oktober, semua burung bisa berkumpul di Desa Sungsang 4 dan ada juga ciri khasnya pempek udang. Sungsang berhasil tembus desa wisata terbaik Indonesia. Dan ini adalah prestasi untuk Kabupaten Banyuasin. Atas prestasi ini saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati dan seluruh jajarannya termasuk Pak Kades. Dan oleh karena itu tanpa berlama-lama dalam rangka menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor parekraf dan kebangkitan daripada pariwisata dan ekonomi kita pasca pandemi, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Desa Wisata Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin sebagai Desa Wisata terbaik. Desa Sungsang 4 terpilih masuk 75 desa terbaik dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena keunikan yang ada di Sungsang baik makanan khas, mangrove, dan juga masyarakat yang telah bekerja keras sehingga daerah Kabupaten Banyuasin bisa masuk wisata terbaik Desa Wisata Indonesia. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today.